Bay Area, California, akhir tahun 1960-an. Sebuah era yang seolah dipenuhi cahaya dan kegelapan sekaligus. Di satu sisi, masyarakat Amerika tengah bergairah dengan musik rock, budaya hippie, dan gelombang cinta damai. San Francisco bahkan dikenal sebagai pusat gerakan Summer of Love, di mana anak muda berkumpul dengan bunga di rambut dan gitar di tangan. Namun di sisi lain, bayang-bayang perang Vietnam, kerusuhan sosial, dan kekhawatiran terhadap kejahatan kriminal menciptakan rasa resah. Di balik warna-warni bunga dan musik, ada sesuatu yang gelap bersembunyi, sesuatu yang kelak mengubah wajah sejarah kriminal Amerika selamanya. Kisah ini bukan sekadar tentang pembunuh berantai, ini adalah kisah tentang teror yang terencana, tentang seorang pria yang menjadikan rasa takut sebagai senjatanya, dan tentang polisi serta masyarakat yang dipermainkan dengan cara yang paling kejam, namanya Zodiac Killer. Sampai hari ini, identitasnya tetap menjadi misteri. Tanggal 20 Desember tahun 1968. Udara musim dingin menyelimuti kota kecil Vallejo, sekitar 30 mil dari San Francisco. Malam itu dingin, gelap, dan sunyi. Dua remaja, Betty Lou Jensen 16 tahun, dan David Faraday 17 tahun, memutuskan untuk berkendara malam menggunakan mobil Rambler milik David. Mereka berencana pergi ke pesta Natal, tapi akhirnya memilih untuk menyendiri di jalan sepi bernama Lake Herman Road. Lake Herman Road adalah jalan pinggiran yang jarang dilewati, dikelilingi padang rumput dan hutan kecil. Tempat itu sering dipakai pasangan muda untuk mencari ketenangan, jauh dari mata orang lain. Sekitar pukul 23, sebuah mobil berhenti di belakang Rambler. Tidak lama kemudian, seseorang keluar. Entah apa yang terjadi dalam detik-detik berikutnya, tapi yang pasti, tembakan dilepaskan. David Faraday ditemukan tergeletak di samping mobil, ditembak di kepala dari jarak dekat. Betty Lou Jensen berusaha lari, tapi tubuhnya roboh dengan 5 peluru di punggung, tergeletak sekitar 30 meter dari mobil. Polisi yang datang tidak menemukan tanda perampokan, tidak ada tanda pemerkosaan, hanya pembunuhan dingin tanpa alasan. Bagi aparat, ini hanyalah kasus tragis dua remaja yang mati dibunuh. Mereka tidak tahu bahwa ini adalah awal dari teror panjang yang kelak melanda seluruh Bay Area. Pembunuhan di Lake Herman Road mengguncang kota kecil Vallejo. Warga setempat terkejut, siapa yang tega membunuh dua remaja polos di malam yang sepi. Polisi kebingungan, tidak ada saksi mata, tidak ada petunjuk jelas, tidak ada motif. Kasus ini hampir buntu, tapi bagi sang pembunuh, ini hanyalah permulaan. Ia puas dengan aksinya, tapi ia ingin lebih dari sekadar membunuh. Ia ingin dikenal, ia ingin ditakuti. Dan itulah yang membuat Zodiac berbeda dari kebanyakan pembunuh berantai lainnya. Dia ingin publikasi, dia ingin dunia tahu bahwa dialah dalang di balik teror ini. Masyarakat mencoba melupakan tragedi Lake Herman Road ketika tahun baru tahun 1969 datang. Namun bayangan itu tetap membekas. Para remaja mulai takut pergi ke jalan sapi sendirian. Namun hanya 6 bulan kemudian, sang pembunuh kembali beraksi, kali ini dengan cara yang lebih berani. Tanggal 4 Juli tahun 1969, Amerika merayakan hari kemerdekaan. Petasan dan kembang api mewarnai langit malam. Di sebuah taman bernama Blue Rock Springs Park, pasangan muda duduk di dalam mobil Corvair. Mereka adalah Darlene Ferrin 22 tahun, seorang istri sekaligus pelayan restoran, dan Mick McGill 19 tahun. Sekitar pukul 23, sebuah mobil mendekat lalu pergi. Tidak lama kemudian, mobil itu kembali. Seorang pria keluar dengan pistol 9 mm di tangan. Ia menyalakan senter, seakan memeriksa, lalu tiba-tiba melepaskan tembakan bertubi-tubi ke arah pasangan itu. Mick McGill terluka parah, tapi selamat. Darlene Ferrin tewas di tempat. Namun kisah mengerikan bukan hanya di TKP. Kurang dari 40 menit setelah penembakan, sebuah telepon masuk ke kantor polisi Vallejo. Suara seorang pria terdengar datar, tenang, nyaris tanpa emosi. "Saya ingin melaporkan pembunuhan ganda. Jika kalian pergi 1 mil ke arah timur di Blue Rock Springs, kalian akan menemukan mereka. Saya juga yang membunuh remaja tahun lalu di Lake Herman Road." Telepon itu segera mengaitkan dua kasus. Polisi sadar, mereka tidak berhadapan dengan pembunuh biasa, mereka berhadapan dengan seseorang yang ingin diakui. Seseorang yang haus akan perhatian. Seseorang yang menganggap pembunuhan sebagai permainan. Beberapa minggu kemudian,
3 surat identik dikirimkan ke 3 surat kabar berbeda, Vallejo Times Herald, San Francisco Examiner, dan San Francisco Chronicle. Isinya mengejutkan. Sang pembunuh mengaku bertanggung jawab atas 2 kasus tersebut. Ia menuntut agar surat itu dipublikasikan di halaman depan. Jika tidak, ia mengancam akan membunuh lebih banyak orang. Yang lebih mengerikan, setiap surat berisi sandi kata atau cipher yang penuh dengan simbol aneh. Cipher itu kemudian dikenal sebagai 408 simbol cipher. Surat kabar akhirnya menuruti permintaan itu, menerbitkan cipher di halaman mereka. Seorang pasangan guru sekolah, Donald dan Betty Harden, berhasil memecahkannya. Isinya membuat dunia bergidik. Saya suka membunuh orang karena itu sangat menyenangkan. Lebih menyenangkan daripada berburu hewan di hutan. Manusia adalah mangsa paling berbahaya. Saya akan terus membunuh karena itu memberi saya pengalaman paling menyenangkan. Namun, meski isi cipher terpecahkan, identitas pembunuh tidak terungkap. Dia menyebut dirinya dengan nama baru, Zodiac. Dan sejak hari itu, dunia mengenalnya sebagai The Zodiac Killer. Tanggal 27 September tahun 1969. Sebuah sore yang hangat di Danau Berryessa, sebuah danau rekreasi yang indah sekitar 80 km dari San Francisco. Pasangan muda, Brian Hartnell 20 tahun dan Cecelia Shepard 22 tahun, sedang menikmati piknik di tepi danau. Mereka duduk santai, berbincang tentang kuliah dan masa depan. Hari itu tenang, seolah tidak ada bahaya sama sekali. Namun di balik pepohonan, seorang pria mendekati mereka. Penampilannya aneh dan menakutkan. Ia mengenakan tudung hitam mirip algojo abad pertengahan, dengan simbol lingkaran bersilang plus di bagian dada, simbol yang kelak dikenal sebagai tanda khas zodiak. Di tangannya, ia membawa pistol dan pisau. Brian dan Cecelia awalnya mengira pria itu mungkin sedang bercanda, atau mungkin pencuri. Tapi kemudian ia berbicara dengan suara tenang namun menakutkan. Saya baru saja kabur dari penjara di Montana. Saya butuh mobil dan uang kalian. Brian mencoba menenangkan suasana, berharap mereka bisa selamat. Mereka menyerahkan barang-barang mereka. Tapi apa yang terjadi berikutnya jauh dari sekadar perampokan. Pria bertopeng itu mengikat keduanya dengan tali plastik. Lalu, dengan pisau besar, ia menikam Brian 6 kali dan Cecelia 10 kali. Cecelia berteriak kesakitan. Darah membasahi tanah di tepi danau. Brian pingsan. Sang pelaku kemudian meninggalkan mereka begitu saja. Namun sebelum pergi, ia menorehkan sebuah pesan di pintu mobil Brian. Vallejo, 12:20-68, 7:4-69. Sep 27:69-6 Big Knife. Tulisan itu adalah kronologi pembunuhan yang dilakukannya, diakhiri dengan kata Big Knife, seakan menandai metode yang dipakai kali ini. Beberapa jam kemudian, polisi menerima telepon anonim dari telepon umum Binapan. Suara itu sama seperti yang menelepon pada kasus sebelumnya. Dengan tenang ia berkata, "Saya baru saja membunuh 2 orang. Mereka ada di dekat Lake Berryessa saat ini. Saya, Zodiac. Brian Hartnell selamat meski terluka parah. Cecelia Shepard, sayangnya, meninggal 2 hari kemudian di rumah sakit." Kesaksian Brian sangat penting. Ia menggambarkan secara detail bagaimana Zodiac berpakaian, bagaimana ia berbicara, dan bagaimana ia menuliskan simbol khasnya. Untuk pertama kalinya, dunia melihat Zodiac bukan hanya sebagai bayangan, tapi sebagai sosok nyata, dengan identitas visual yang mengerikan. 2 minggu kemudian, 11 Oktober tahun 1969. San Francisco yang biasanya ramai dan penuh cahaya, malam mendadak diselimuti ketakutan. Seorang supir taksi bernama Paul Sting menerima penumpang di daerah persimpangan Nassau dan Geary Street. Tujuannya, Presidio Heights, sebuah kawasan elit di San Francisco. Namun ketika taksi berhenti, penumpang itu mengeluarkan pistol 9 mm dan menembak kepala Paul Sting. Sebuah pembunuhan dingin dan brutal. Tidak seperti kasus sebelumnya. Kali ini, bukan pasangan muda di tempat sepi. Korban adalah pria dewasa di tengah kota besar dengan banyak saksi mata. Beberapa anak kecil yang sedang bermain melihat langsung pria itu menyika sidik jari di mobil taksi, lalu berjalan santai meninggalkan tempat kejadian. Mereka melapor pada polisi, memberikan ciri-ciri fisik. Pria kulit putih, sekitar 35-45 tahun,
bertubuh gempan, rambut coklat pendek. Polisi bahkan datang tidak lama setelah kejadian. Anehnya, mereka tidak menangkap pria itu, meskipun saksi mata menunjuk jelas arah kemana ia pergi. Kesalahan fatal terjadi. Radio polisi menyebut tersangka adalah pria kulit hitam. Karena miskomunikasi itu, dua polisi yang sebenarnya sempat melihat tersangka membiarkannya pergi begitu saja. Zodiac sekali lagi berhasil menghilang. Beberapa hari setelah pembunuhan Paul Stine, surat kabar menerima kiriman lagi, kali ini lebih mengerikan. Zodiac mengirimkan potongan baju berdarah milik Paul Stine sebagai bukti bahwa dialah pelaku. Dalam suratnya, ia kembali mengejek polisi. Polisi San Francisco adalah idiot. Mereka punya kesempatan untuk menangkap saya malam itu, tapi mereka malah membiarkan saya pergi. Ia juga menambahkan ancaman baru, bahwa ia akan mulai menombaki anak-anak sekolah dengan senapan mesin jika suratnya tidak dipublikasikan. Ancaman itu membuat San Francisco gemetar. Setiap pagi, polisi bersenjata mengawal bus sekolah. Orang tua panik, dan media terus menyoroti Zodiac. Semua orang tahu, ini bukan lagi sekadar pembunuhan. Ini adalah teror psikologis yang merasuki seluruh kota. Selain ancaman, Zodiac juga terus mengirimkan cipher baru, termasuk 340 simbol cipher yang bertahun-tahun tidak bisa dipecahkan. Isi surat-suratnya semakin aneh. Ia mengklaim telah membunuh puluhan orang, meski buktinya hanya sebagian yang bisa dikonfirmasi. Ia sering menggunakan simbol-simbol mistis dan tanda zodiak. Ia bahkan menyinggung tentang surga setelah mati di mana korbannya akan menjadi budak untuknya. Semakin banyak surat, semakin jelas satu hal, Zodiac bukan hanya pembunuh, ia adalah manipulator yang menjadikan publikasi media sebagai panggung utamanya. Di tahun 1969 menjadi masa kelam di Bay Area. Orang-orang takut keluar malam, pasangan muda takut pergi ke tempat sepi. Setiap surat kabar yang memuat pesan Zodiac langsung diserbu pembaca. Semua orang membicarakan si pembunuh misterius dengan simbol aneh. Polisi dari berbagai kota Vallejo, Napa, San Francisco bekerja sama, tapi hasilnya nihil. Mereka hanya tahu satu hal, Zodiac selalu satu langkah lebih maju. Di titik ini, Zodiac sudah menciptakan legenda hidupnya sendiri. Dari sekadar pembunuh di jalan sepi, menjadi sosok bertopeng yang menebar horor, hingga menjadi teroris kota besar yang menantang polisi secara terbuka. Dunia sadar, mereka berhadapan dengan musuh yang tidak biasa. Seorang pembunuh yang tidak hanya menggunakan senjata, tapi juga rasa takut sebagai senjatanya. Dan permainan ini baru saja dimulai. Memasuki tahun 1970, kasus Zodiac sudah menjadi perhatian nasional. FBI turun tangan, kepolisian dari berbagai wilayah membentuk tim khusus, dan media menempatkan Zodiac di halaman depan hampir setiap minggu. Namun, semua itu seolah tidak membuat Zodiac gentar. Justru sebaliknya ia semakin aktif. Surat-suratnya makin sering tiba, beberapa berisi ancaman baru, beberapa penuh dengan sandi yang tidak bisa dipahami. Ia terus mengolok polisi, menyebut mereka tidak kompeten. Di tengah ketakutan publik, polisi harus bekerja keras dengan minimnya teknologi forensik, tidak ada DNA tes, tidak ada CCTV, dan sidik jari hanya bisa dibandingkan secara manual. Yang mereka punya hanyalah surat-surat dengan tulisan tangan aneh. Sidik jari samar di TKP taksi Paul Stine. Kesaksian saksi mata yang menyebut seorang pria kulit putih berperawakan besar. Terlalu sedikit untuk menangkap seseorang yang begitu licin. Polisi menerima ratusan laporan tentang pria mencurigakan, tapi satu nama mencuat di atas semuanya. Arthur Leigh Allen. Seorang pria paruh baya, mantan guru sekolah dasar, tinggal di Vallejo. Allen memiliki beberapa kesesuaian. Ia tinggal dekat lokasi pembunuhan pertama. Temannya pernah mendengarnya berbicara tentang membunuh pasangan muda di malam hari sebelum kasus Zodiac muncul. Ia memiliki jam tangan merek Zodiac, yang pada talinya terdapat simbol lingkaran bersilang identik dengan tanda khas si pembunuh. Ia dikenal memiliki perilaku menyimpan, termasuk pelecehan terhadap anak-anak. Namun, bukti langsung tidak ada, sidik jarinya tidak cocok, tulisan tangannya tidak identik dengan surat Zodiac, dan tidak ada saksi yang bisa menunjuknya secara pasti. Polisi sempat yakin Allen adalah Zodiac, tapi hukum tidak bisa menjerat tanpa bukti kuat. Pada tahun 1970,
Zodiac kembali mengirim surat, kali ini dengan klaim mengerikan. Ia mengaku telah membunuh 37 orang. Dalam salah satu surat, ia menuliskan, "My name is," lalu diikuti dengan sandi singkat. Namun sandi itu tidak pernah berhasil dipecahkan sepenuhnya. Apakah itu benar nama asli sang pembunuh? Ataukah hanya permainan baru untuk mempermainkan polisi dan publik? Sampai hari ini, jawabannya masih misteri. Yang unik dari kasus ini, Zodiac tampaknya menikmati interaksi dengan media. Ia menulis langsung ke surat kabar, seolah menjadikan mereka sekutu tidak langsung. Ia tahu bahwa setiap surat akan dipublikasikan, dan semakin aneh isinya, semakin banyak pembaca yang penasaran. Ia bahkan kadang mengomentari pemberitaan, menyebut media bohong, atau lucu dalam caranya sendiri. Dengan kata lain, Zodiac tidak hanya membunuh orang, ia membangun mitologi tentang dirinya lewat media. Tanpa sadar, surat kabar menjadi alatnya untuk menciptakan ketakutan massal. Pada puncaknya, Zodiac berhasil menanamkan rasa takut ke dalam kehidupan sehari-hari warga Bay Area. Orang tua takut melepas anaknya ke sekolah. Pasangan muda takut pergi berkencan di malam hari. Sopir taksi ketakutan mengangkut penumpang acak. Bayangan tentang seorang pria tak dikenal dengan senjata dan kode aneh menghantui seluruh kota. Dan lebih menakutkan lagi, Zodiac bisa ada di mana saja. Tidak ada pola yang jelas, tidak ada target spesifik. Ia bisa menyerang siapa saja, kapan saja, di mana saja. Selain Arthur Leigh Allen, ada beberapa nama lain yang pernah dicurigai. Lawrence Kahn, seorang pria dengan riwayat kejahatan, wajahnya mirip dengan sketsa saksi mata. Richard Gaikowski, jurnalis yang aktif di San Francisco, gaya menulisnya mirip dengan surat Zodiac. Rick Marshall, penggemar film dengan perilaku eksentrik, koleksi mesin ketik yang mirip dengan yang digunakan Zodiac. Namun, seperti kasus Arthur Leigh Allen, tidak ada bukti fisik yang cukup kuat. Pada tahun 1969, Zodiac mengirim sandi terkenal 340 karakter cipher selama puluhan tahun. Sandi ini menjadi misteri yang tidak bisa dipecahkan oleh para ahli kriptografi maupun FBI. Baru pada tahun 2020, sebuah tim amatir internasional berhasil memecahkan sebagian dari sandi itu. Isinya tidak mengungkap identitas, hanya sekadar ejekan lagi. "Saya tidak takut kamar gas, karena itu akan mengirim saya ke surga lebih cepat. Saya punya cukup budak yang akan bekerja untuk saya." Isi pesan itu membuat frustrasi semua pihak. Lagi-lagi, ia hanya bermain-main. Salah satu hal yang terus menjadi misteri adalah jumlah korban Zodiac yang sebenarnya. Secara resmi, hanya 5 korban yang dikonfirmasi. Betty Lou Jensen, David Faraday, Like Herman Brown, Darlene Ferrin, Blue Rock Springs, Mick Magau selamat. Cecilia Shepard Black, Beresa Brian Hadnan selamat. Paul Stein, sopir taksi di San Francisco. Namun dalam surat-suratnya, Zodiac mengaku telah membunuh 37 orang, beberapa bahkan menduga lebih dari itu. Benarkah? Atau hanya klaim palsu untuk membuatnya tampak lebih menakutkan? Polisi tidak pernah bisa memastikan. Jika dilihat secara keseluruhan, ada pola jelas. Ia tidak sekadar membunuh, ia membuat pertunjukan. Ia tahu bagaimana memanfaatkan rasa takut. Ia tahu bagaimana memanfaatkan media. Ia tahu bagaimana membuat polisi terlihat bodoh. Itulah yang membuatnya begitu legendaris. Zodiac bukan hanya seorang pembunuh berantai, ia adalah simbol ketakutan, simbol kegagalan hukum, dan simbol misteri yang tidak bisa dipecahkan. Teori dan konspirasi yang bermunculan. Ketika penyelidikan resmi mulai buntu, publik justru semakin haus akan jawaban. Media, penulis buku, hingga komunitas amatir mulai membuat teori mereka sendiri tentang siapa sebenarnya Zodiac. Teori veteran perang. Banyak yang menduga Zodiac adalah seorang veteran Perang Dunia II atau Perang Korea. Alasannya, ia tampak sangat terampil menggunakan senjata. Ia mengenakan tudung dan pakaian seperti seragam militer di Lake Berryessa. Gaya komunikasinya di surat seolah-olah berasal dari seseorang yang terlatih dalam kode-kode rahasia. Jika benar, maka ia adalah seseorang yang pulang dari medan perang, membawa trauma, lalu melampiaskannya dalam bentuk teror. Teori anggota polisi. Teori lain mengatakan Zodiac mungkin seorang anggota polisi atau mantan aparat. Ia tahu detail prosedur investigasi.
Ia seolah-olah selalu selangkang di depan polisi. Ia bisa menghilang dengan cepat setelah membunuh, bahkan di tengah kota besar. Bagi sebagian orang, teori ini masuk akal dan sekaligus menakutkan. Teori lebih dari satu orang. Ada pula yang menduga zodiak bukan satu orang, melainkan kelompok kecil. Karena gaya penulisan surat kadang berbeda. Karena lokasi pembunuhan tersebar luas, sulit dijangkau satu orang saja. Karena beberapa saksi memberikan deskripsi fisik yang tidak konsisten. Jika benar, maka zodiak adalah sebuah identitas kolektif, bukan individu. Investigasi modern. Seiring perkembangan teknologi, kasus zodiak terus dibuka kembali. Polisi sempat menemukan sidik jari berdarah di mobil Paul Stine, namun kualitasnya buruk, tidak bisa dicocokkan dengan akurat. DNA, beberapa surat zodiak masih disimpan. Pada awal tahun 2000-an, penyelidik mencoba mengekstrak DNA dari perangko dan amplop. Sayangnya, hasilnya tidak pernah benar-benar konklusif di DNA yang diambil, terlalu sedikit, dan sebagian tercemar. Profil kriminal. FBI membuat profil zodiak kemungkinan seorang pria kulit putih, lahir antara tahun 1931-940, cerdas, terobsesi dengan kode dan media, serta memiliki kecenderungan narsistik. Namun profil ini terlalu umum, tidak ada nama spesifik yang bisa dipastikan. Beberapa nama yang sempat dianggap kandidat kuat di era modern. Arthur Leigh Allen tersangka klasik, tapi bukti DNA tidak cocok. Earl Van Besger dituduh oleh anaknya sendiri dalam sebuah buku, karena wajahnya mirip sketsa, namun bukti ilmiah tidak kuat. Richard Gaikowski jurnalis, gaya tulisannya mirip, namun tidak ada bukti fisik. Gary Francis Post pada tahun 2021. Sekelompok peneliti amatir bernama The Case Breakers menyatakan bahwa Poste adalah zodiak. Mereka menunjukkan foto wajahnya yang mirip sketsa dan bekas luka di dahi yang serupa. Namun pihak resmi FBI tetap menyatakan tidak ada bukti final. Misteri zodiak tidak hanya menjadi kasus kriminal, tapi juga fenomena budaya. Buku-buku ditulis oleh jurnalis investigasi seperti Robert Graysmith dengan bukunya Zodiak tahun 1986 yang populer. Film-film Hollywood dibuat, termasuk Zodiak tahun 2007 karya David Fincher yang mengisahkan investigasi panjang kasus ini. Lagu, serial TV, bahkan komik menjadikan zodiak sebagai inspirasi. Dengan kata lain, zodiak bukan hanya pembunuh, ia menjadi ikon kegelapan Amerika, sosok nyata yang menyerupai monster urban legend. Mengapa kasus ini begitu sulit dipecahkan? Kurangnya teknologi. Pada tahun 1960-an, polisi tidak punya alat DNA atau kamera CCTV. Banyak bukti yang hari ini bisa dianalisis, dulu tidak berguna. Kesalahan polisi. Seperti pada kasus Paul Stine, di mana polisi melewatkan kesempatan menangkap zodiak karena salah informasi di radio. Kecerdikan zodiak. Ia tidak memiliki pola tepat. Kadang ia menembak, kadang menikam, kadang membunuh pasangan muda, kadang pria dewasa. Sulit membuat profil pasti. Banyaknya informasi palsu. Zodiak mungkin sengaja mengirim klaim palsu tentang jumlah korban untuk membingungkan penyelidikan. Mungkin yang paling menakutkan dari kasus ini bukanlah jumlah korban, melainkan ketidakpastian. Apakah zodiak masih hidup? Apakah ia benar-benar hanya membunuh 5 orang? Apakah ia pernah berhenti? Atau apakah ada pembunuhan lain yang sebenarnya ulahnya, tapi tidak pernah dikaitkan? Ketidakpastian inilah yang membuat zodiak tetap membekas dalam ingatan publik. Para ahli psikologi kriminal berpendapat, zodiak adalah narsistik, ia ingin namanya dikenal. Sadistik, ia menikmati penderitaan korbannya. Manipulator, ia pandai mengendalikan narasi lewat surat kabar. Egomaniak, ia menantang polisi karena merasa lebih pintar. Dalam banyak hal, ia mirip dengan pembunuh berantai lain, seperti Jack the Ripper misterius, mungkin, dan tak pernah tertangkap. Seringkali zodiak dibandingkan dengan Jack the Ripper di Inggris abad ke-19. Keduanya tidak pernah tertangkap. Keduanya mengirim surat untuk mengejek polisi. Keduanya menargetkan korban yang tampaknya acak. Keduanya akhirnya menjadi legenda gelap. Bedanya, zodiak hidup di era modern, ketika media massa sudah kuat, sehingga terornya jauh lebih meluas. Hingga hari ini, Zodiac Killer masih dianggap sebagai kasus kriminal terbesar
yang belum terpecahkan di Amerika, bukan hanya karena kekejamannya, tapi juga karena bayangan ketakutan yang ia tinggalkan. Zodiak mengajarkan bahwa ketakutan bisa menjadi senjata. Ia tidak hanya membunuh fisik korban, tetapi juga membunuh rasa aman seluruh masyarakat California. Media dapat menjadi panggung kejahatan. Dengan surat-suratnya, ia menjadikan surat kabar sebagai corong pribadinya. Ia tahu, setiap kata yang ia tulis akan dibaca oleh ribuan orang, dan itu memberinya kekuasaan. Keabadian terletak pada misteri. Banyak pembunuh berantai yang akhirnya tertangkap, dihukum, lalu dilupakan. Tapi Zodiak, karena ia tidak pernah terungkap, namanya justru abadi. Sosok Zodiak sering diangkat dalam karya seni dan hiburan. Film Zodiak tahun 2007 dianggap salah satu film investigasi terbaik, menggambarkan betapa obsesi bisa menghancurkan hidup penyelidik. Serial TV, berbagai dokumenter Netflix, dan History Channel mencoba mengurai misteri ini. Buku, puluhan buku ditulis, sebagian investigasi serius, sebagian lagi teori liar. Lagu dan komik, bahkan band, musisi, dan seniman menjadikan Zodiak sebagai simbol kegelapan. Zodiak bukan hanya seorang pembunuh, ia telah berubah menjadi mitos modern. Lebih dari setengah abad kemudian, kita masih bertanya-tanya. Apakah surat-surat Zodiak yang belum terpecahkan masih menyimpan rahasia identitasnya? Apakah benar ia hanya membunuh 5 orang, atau sebenarnya jauh lebih banyak? Apakah ia meninggal tanpa pernah terungkap, atau masih hidup diam-diam hingga usia tua? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin tidak akan pernah mendapat jawaban. Dalam sejarah kriminal, Zodiak menempati posisi unik. Ia bukan sekadar pembunuh berantai, melainkan sosok legenda. Ia menunjukkan bahwa terkadang ketidakpastian lebih menakutkan daripada kebenaran. Ia membuktikan bahwa rasa takut bisa diwariskan lintas generasi, bahkan setelah pelaku tiada. Ia adalah pengingat kelam bahwa ada sisi manusia yang mampu menyatu dengan kegelapan total. Dengan teknologi DNA terbaru, ada kemungkinan kecil kasus Zodiak bisa ditutup suatu hari nanti. Kita pernah melihat hal serupa pada Golden State Killer, yang akhirnya ditangkap setelah puluhan tahun bersembunyi berkat tes DNA modern. Namun, hingga saat ini FBI masih menyatakan kasus Zodiak tetap terbuka. Kami terus menunggu bukti baru. Artinya, misteri ini masih hidup. Bayangkan ini, seorang pria, mungkin kini sudah renta, atau mungkin sudah meninggal tanpa nama, pernah menggetarkan dunia dengan tinta, senjata, dan kode-kode anehnya. Ia menamakan dirinya Zodiak, seolah-olah ia adalah simbol abadi, sama seperti lingkaran zodiak di langit yang tak pernah berubah. Dan benar saja, meski ia tidak pernah tertangkap, namanya tetap terukir dalam sejarah. Dan itulah kisah kelam dari Zodiak Killer, pembunuh berantai yang hingga kini masih menjadi misteri tak terpecahkan di Amerika. Apakah ia seorang veteran perang? Seorang polisi? Atau hanya pria biasa yang pandai bermain dengan ketakutan publik? Kita mungkin tidak akan pernah tahu jawabannya. Namun satu hal yang pasti, Zodiak telah meninggalkan jejak abadi, bukan hanya pada korban-korbannya, tapi juga dalam sejarah kriminal dunia. Bagaimana menurut kalian? Apakah Zodiak sebenarnya sudah diketahui identitasnya, tapi sengaja ditutupi? Atau ia benar-benar berhasil membawa rahasianya sampai mati? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah misteri berikutnya. Saya Jejak Misteri undur diri. Sampai jumpa di episode Jejak Misteri selanjutnya. Tetap waspada, karena terkadang misteri bisa lebih dekat daripada yang kita kira.